Baik, selamat pagi Bapak. Sebelum perkenalkan, saya Dr. Gatra yang jaga di klinik Pratama ini. Setelah kita melakukan pemeriksaan dari anamnesis tadi, sudah saya dapatkan beberapa informasi dari Bapak. Maka setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik Bapak, yaitu pemeriksaan neurologis yang akan diberikan kepada Bapak nantinya gitu ya. Dan mungkin nanti akan memegang bagian tubuh Bapak, dan apakah Bapak mungkin bersedia? Baik. Sebelum kita mulai, saya akan menceritakan terlebih dahulu. Bapak bisa menyiapkan diri, dan nanti akan saya instruksikan selanjutnya akan bagian apa ya. Baik, sudah. Oke, baik, yang pertama adalah pemeriksaan syaraf cranialis yang ada 12 poin, di mana yang pertama kita akan memeriksa untuk syaraf yang pertama, yaitu olfaktoris pada pasien terlebih dahulu. Baik, nanti kita akan cek bagaimana dari pertama kita dulu pada bagian hidung pasien, apakah terdapat kelainan, inspeksinya, terdapat kemerahan dan sebagainya. Lalu kita akan lanjutkan untuk penciuman dari pasien sendiri. Baik Bapak, nanti di sini mungkin ada beberapa bau Bapak ya, seperti bau kopi dan sebagainya. Nanti Bapak bisa menciumnya dengan salah satu bagian hidung Bapak, dan Bapak bisa tunjukkan mana yang benar di baunya Bapak ya. Baik. Oke Bapak, ini Bapak bisa ditutup dulu Pak hidungnya. Oke, kita coba dulu Pak ya. Oke, buat teh. Oke, kita coba lagi Bapak, mungkin coba lagi. Oke, Bapak bisa ditutup sama teh Pak. Ya, oke, kita sebelah kiri dulu Pak ya. Baik Pak, ini bawa apa Pak? Teh. Oke. Bawa apa kira Pak? Tadi tembakau. Oke, sekarang sebelah kanannya Bapak. Ini bau Pak? Tembakau. Oke. Tambah lagi yang lain. Ini bau Pak? Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk yang syaraf yang kedua, yaitu adalah dari nervus opticus ya. Kita akan cek bagaimana penglihatan dari si pasiennya sendiri. Oke, yang pertama kita akan cek bagaimana untuk dari Snellen chart-nya. Bapak, nanti kita akan memeriksa bagaimana tajam penglihatan Bapak atau visual Bapak ke depan ini bagaimana. Dan Bapak sekarang bisa berdiri Pak di sini Pak. Nah, nanti Bapak bisa melihat ke arah sana yang ada Snellen chart-nya. Nanti Bapak bisa dibaca Pak ini Pak, apa Pak? E, F, P, T, O, Z, A, P, E, D, P, E, C, T, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C. Oke, baik. Baik, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Dapat menghasil yang normal dari Bapak, yaitu 6/6 ya, dimana Bapak bisa membaca dengan normal dalam jarak 6 meter, dimana pasien Bapak juga dapat membaca di jarak 6 meter tersebut. Baik Bapak, selanjutnya kita akan cek bagaimana konfrontasi pandang Bapak. Nanti Bapak bisa tuh Pak mata sebelah kanannya, saya jangan menutup. Nanti Bapak bisa bilang Pak, apakah terlihat Pak? Tidak terlihat Bapak ya? Lihat tuh. Lihat. 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 Di sini ya Pak. Lihat tuh. Lihat. 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 Di sini ya. Kita selanjutkan untuk endoskopinya Bapak ya. Nanti mungkin agak merasa kurang nyaman. Tapi ini kita akan untuk mengecek bagaimana untuk dari bagian lensa Bapak ya. Kita cek untuk bagian sebelah kirinya. Oke, sudah. Baik, untuk hasilnya normal Pak ya, dari optik disc-nya, dan untuk dari makulanya terlihat normal semua, dan untuk bagaimana perdarahan di mata Bapak juga normal Pak ya, tidak ada kelainan. Oke, lanjutkan dengan untuk nervus selanjutnya, yaitu 3, 4, dan 6. Nanti kita akan mengecek bagaimana gerakan bola mata Bapak ya. Nanti Bapak bisa mengikuti arah gerakan dari saya nanti ya. Bapak bisa dulu ya. Oke gitu Bapak ya, kita ulang Bapak ya. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan. Baik, sudah. Baik, kita lanjutkan sebelum dengan inspeksi terlebih dahulu bagian mata dari mata pasien dari bagian eksternalnya. Kita tidak ada kelainan seperti ptosis ataupun seperti hordeolum dan kalazian dan sebagainya dari pasiennya. Lalu kita lihat juga bagaimana
untuk bagian kelopak pada Bapak ya, kita cek dulu kelopak mata. Bapak pandang lurus Pak. Oke, sekarang Bapak mata bisa ke atas Pak. Oke, terlihat dari skara juga aman, dari bola mata juga aman, tidak ada kelainan. Lalu kita juga lihat untuk dari bulu matanya juga tidak ada kerontokan, dari kelopak mata juga tadi tidak ada alis yang masuk ke bagian dalam ataupun seperti entropion ataupun ektropion. Kalau kita lanjutkan dengan bagaimana untuk pupilnya, apakah dalam normal membesar atau mengecil, mediasis ataupun alamiasis. Apa ya? Pak pandang lurus saja. Kita cek apa ya? Oke. Untuk matanya, untuk bagian pupilnya terlihat normal, di mana posisinya di tengah-tengah dan tidak ada kelainan seperti yang ada di kelainan mata. Kita lanjutkan untuk refleks pupil untuk direct dan indirect. Bapak sekarang tetap dikasih apa, nanti kita akan cek untuk pupil Bapak ya. Untuk pertama kita akan pemeriksaan direct terlebih dahulu. Oke, lalu kita akan cek untuk pemeriksaan indirect. Untuk mata sebelah nanti akan kita lakukan juga seperti yang sebelumnya. Oke, lanjutkan sudah. Lalu kita akan melanjutkan dengan nervus kelima, yaitu nervus trigeminus. Oke, kita akan lanjutkan dalam pemeriksaan trigonoid dan masitron ya. Nanti akan kita cek dulu pertama untuk dari gigitan Bapak. Sekarang bisa dikit Pak. Oke, sudah. Lalu kita akan cek untuk refleks dari masleternya. Oke, normal. Kita ada dari pasien. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan dari masleter. Bapak bisa mengangkat foto Pak. Oke, sudah selesai. Oke, sudah. Pemeriksaan bonusnya kita akan cek untuk sensornya Bapak ya, di 3 bagian, di depan muka, submandibular dan maksimalnya. Lalu bisa ngarep Pak. Rasa Pak. Rasa Pak. Rasa apa Pak? Rasanya halus ya. Oke, kita lanjutkan untuk dari refleks korneanya ya. Oke, Bapak nanti bisa cepat, saya akan mengecek bagian refleks kornea Bapak ya, dari temporal. Apakah terdapat kedipan? Oke, sebelahnya Pak, maaf Pak. Oke, semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan nervus facialis. Untuk pertama, Bapak bisa mengeluarkan dahinya, bisa tersenyum Pak, bisa menggembungkan pipi, bisa giginya untuk terlihat Pak. Oke, kita lanjutkan dengan pemeriksaan bagian 2/3 anterior dari bagian lidah pasien. Bapak bisa nanti menjulurkan lidahnya dan Bapak bisa merasakan ini kira-kira rasa apa Bapak ya. Pertama-tama Bapak, sekarang Bapak bisa ditutup matanya. Nanti kalau Bapak sudah merasakan rasanya, nanti Bapak bisa menunjukkan apakah rasa pahit, manis, asin ataupun yang lainnya Pak ya, ataupun asam Pak ya. Oke, Bapak bisa dijulurkan Pak lidahnya Pak, dijulurkan. Asam Pak, dibuka mata Pak. Oke, sip. Sekarang izinkan lagi matanya. Langsung Pak, kira-kira. Oke. Lagi Pak, jangan dibasahin Pak, maaf Pak. Iya. Langsung Pak. Oke. Sekarang langsung Pak. Oke, bentar ya. Oke, kita akan lanjutkan selanjutnya ke bagian untuk nervus ke-8, yaitu ostikus atau bagian proximals ya. Untuk kita, ya Bapak, kita akan mengecek untuk pendengaran Bapak sekarang. Nanti saya akan menggunakan spatula ini dan kita akan cek untuk pendengaran Bapak mulai uji rinal Bapak dan suara dari Bapak ya. Kita akan lihat dulu, lalu kita akan cek di bagian nostril belakang pasien. Bagaimana Pak untuk pendengaran Pak? Oke. Nanti kita akan untuk di bagian sebelah
tinggal pastinya juga. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan uji Webernya. Kita akan getarkan spatula dengan kita tekan, lalu kita akan menerapkan di bagian dari pasien. Apakah terasa sama Pak? Baik, tidak dapat transaksi tadi pendengaran pasien. Lalu kita akan lakukan uji swaba, lalu kita getarkan. Jadi penanganannya sama antara pasien dan pemeriksanya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan glosopharyngeus. 9 kita akan cek untuk sepertiga posterior dari perasa pasien ini. Jadi Bapak sama Bapak ya, tapi ini mungkin agak lebih dalam untuk misalnya bisa dijualin Pak lidahnya. Nanti sama Bapak seperti tadi ya. Bisa pejamkan nanti ya Pak. Oke Pak, rasa Bapak kira-kira? Iya, pejamin lagi Pak. Pak, kira-kira misalnya. Oke, sekarang Pak, rasa apa? Nah, rasa apa sekarang Pak? Basic, bisa ya. Oke, kita lanjutkan dengan untuk Bapak nanti bisa dibantu untuk ini Pak ya, penelan. Oke Bapak, sekarang bisa lanjutkan dengan ngomong apa? Lalu kita bisa cek untuk refleks teman dari pasiennya. Pas kan bisa diminum Pak air apa? Ya. Baik, untuk saja kita juga ditambahkan dengan refleks sementara Bapak bisa dijulurkan hidupnya. Oke. Ya. Kita akan lanjutkan dari pemeriksaan nervus aksesoris nomor 11 dalam mengecek bagian SCM pasien dan dengan bagian pasien. Bapak bisa dinaikkan Pak. Sekarang untuk kepala bisa digerakkan paling kiri Pak. Untuk pasien ya. Lanjutkan bagian terakhir adalah ke-12 yaitu prolasus ya Bapak. Bisa dijulurkan dulu ya Pak. Oke. Tidak ada atrofi, tidak ada deviasi. Baik. Bapak bisa tiduran Pak. Sekarang kita akan cek untuk transamanial pada pasien. Kita cek di sini bagaimana apakah terdapat kelainan atau ada meningitis pada pasiennya, ada kekakuan atau tekanan dari otot pasien. Yang pertama kita akan cek untuk bagian kepala terlebih dahulu. Tapi kita pastikan di sini Bapak bisa digerakkan kanan dan kiri lehernya. Baik. Baik, kita akan cek untuk kepala terlebih dahulu. Tangan kanan di dada pasien, setengah pasien, tangan kiri di kepala pasien. Baik, Bapak bisa kita bantu. Tidak ada kekuatan sampai ke dahi, ke belakang dada. Baik, sudah. Lalu selanjutnya kita akan cek untuk bagian neck sign-nya dengan mengecek pada kepala pasien dan mengecek untuk Brudzinski ke-1 maksudnya bagaimana apakah terdapat gerakan fleksi dari lutut pasien. Bisa kita gerakkan sekarang kepala pasien. Tidak ada ya, tidak ada fleksi ataupun gerakan dari kaki pasien. Lalu kita lanjutkan untuk yang Brudzinski kedua, yaitu adalah pemeriksaan leg sign ya. Kita cek untuk pasien apakah terdapat fleksi di kontral-kontral pada kaki pasien. Baik Bapak, sekarang Bapak bisa diangkat. Oke. Tidak ada kelainan dari kontrol dan juga kita akan cek untuk sebelah ini juga. Oke, tidak ada juga. Baik, selanjutnya untuk posisi ketiga yaitu pemeriksaan cheek sign. Kita akan penekanan pada bagian cheek pasien atau bagian maksilanya. Apakah terdapat kelainan pada elbow pasien ya? Di sini kita lihat apakah terdapat fleksi ataupun hal ekstensi lainnya. Tidak ada ya, tidak ada bagian elbow pasiennya. Lalu kita lanjutkan untuk posisi keempat atau bagian sintesis sign dari pasien. Kita cek di sini apakah terdapat gerakan abnormalitas dari kaki pasien. Baik, kita cek sebelah kanan kiri terlebih dahulu. Tidak ada. Sebelah kanannya tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan klinik sign-nya, yaitu kita akan gerakkan kaki pasien. Pertama kita ekstensikan terlebih dahulu, lalu kita fleksikan, lalu kita cek bagaimana hasilnya apakah terdapat
pengakuan atau ketahanan dari kaki. Jadi Bapak ya? Ya. Sekarang sebelah kirinya kita cek juga. Kita luruskan, kita ekstensikan, kita ekstensikan. Tidak ada jadi Bapak ya? Tidak ada. Sudah selesai, untuk ransemennya sudah selesai. Lalu kita lanjutkan ke pemeriksaan motoris dan motoris. Oke, Bapak bisa berdiri Pak. Sekarang kita cek untuk bagian motoris Bapak. Cukup. Kita cek untuk sekarang bagaimana dari pemeriksaan pasien. Bapak bisa diregangkan Pak, kita lebarkan Bapak, sekarang kita tahan. Oke, sudah cukup. Nah, lalu kita lanjutkan untuk pemeriksaan tahanan selanjutnya, yaitu Bapak nanti bisa di ekstensikan Bapak ya. Bisa diekstensikan, nanti saya akan tahan Bapak ya. Yuk. Oke, sudah. Lalu Bapak bisa diversikan sekarang Pak. Oke, sudah. Oke, lanjutkan sebelah kirinya juga nanti akan kita lakukan juga yang dengan hal yang sama juga. Lalu kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan. Bapak bisa luruskan tangannya. Bapak bisa dinaik terus Pak. Sekarang ke bawah Pak. Oke, ke saja Pak. Ke bawah Pak. Oke, sudah cukup. Bapak sekarang bisa duduk Pak. Sekarang duduk. Sekarang Bapak bisa diluruskan kakinya, diekstensikan. Nanti saya akan coba ya. Sebelah kanan tidak Bapak ya? Oke, bisa. Sekarang sebelah kiri Pak. Oke, sekarang untuk Bapak bisa bersandar di bednya. Sekarang luruskan kakinya. Nanti kita sini untuk bagian cek quadrifleksi ataupun dorsifleksi. Bapak sekarang untuk pemeriksaan dorsifleksi Bapak bisa seperti naik kaki Pak ini Pak ya? Oke, akan Pak? Oke, bisa. Sebelah kiri ya Pak. Oke, sekarang Bapak seperti menginjak pedal gas Pak ya? Sebelah kiri ya Pak. One sip. Ya, Bapak bisa duduk lagi Pak. Oke, kita lanjutkan untuk refleks fisiologis dan patologi Bapak ya. Bapak nanti bisa lihat saja. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan untuk refleks dari bicepsnya terlebih dahulu. Ya, sekarang Bapak bisa direlakskan ya sekarang. Oke, long press lagi. Oke, sip. Sekarang untuk tricepsnya. Oke, lanjutkan. Oke, sudah. Lalu kita lanjutkan untuk refleks patella pada pasien. Nanti kita akan melakukan untuk sebelahnya juga ya. Jadi kita akan lakukan sampai akhir terlebih dahulu. Bapak sekarang bisa dinaikkan sedikit. Oke, sudah cukup ya. Lalu kita akan cek. Oke, lanjutkan untuk pemeriksaan patella. Oke, cukup. Lalu kita untuk chestnya. Baik, Bapak ya sebelumnya. Oke, ya. Oke, lanjutkan untuk pemeriksaan refleks dari patologi Bapak sekarang. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan refleks dari patologisnya. Pertama kita cek untuk bagian bagian sini Bapak ya. Kita Bapak dari lateral ke medial. Oke, untuk cadoknya. Oke, sudah. Lalu kita cek untuk selanjutnya untuk refleks Gordonnya. Kita pencet untuk bagian dari belakang pasiennya. Lalu kita lanjutkan untuk guandanya. Kita cubit jadi mas pasien. Sudah. Lalu kita cek untuk selanjutnya dari refleks bentar, gue lupa jadi. Ya, kita cek untuk selanjutnya untuk syafanya kita tekan untuk tendon atasnya. Sudah, lalu kita open hem. Sudah, lalu kita berikan von Trommer. Bisa jelas apa aja Bapak ya? Oke. Sudah. Lalu kita akan melakukan untuk sebelah bagian dari pasien juga. Oke, kita lakukan pemeriksaan sensoris dari pasien. Nanti kita akan cek. Bapak sekarang bisa tutup matanya, rasakan apa yang dirasa Pak? Halus. Di sebelah mana Pak? Sekarang sama Pak? Halus. Lalu kita lanjutkan dengan untuk yang nyerinya. Iya. Baik Pak, bisa dipejamkan lagi matanya. Ini tumpul atau nyeri Pak? Di sebelah mana Pak?
Sekarang Pak. tajam. Sekarang Pak. Pukul Sebelah. kiri. Oke, ini. Tajam. Sekarang ke bagian kaki. Coba kita sampai dari halusnya Bapak pejamkan ya Pak. Halus kanan. Ini. Halus kiri. Oke. Sekarang tekan untuk nyeri tumpul, nyeri. Nyeri kiri. Sekarang. Tumpul kanan. Sekarang. Nyeri kanan. Sekarang. Tajam. Tumpul kiri. Oke, sip. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan dari vibrasi pada pasiennya. Ini Bapak bisa dibuka mata Pak sekarang. Dengan menggunakan garpu pertama, kita akan mengecek untuk vibrasi pada si pasien ini. Bapak sekarang bisa dijulurkan Pak tangannya gini. Nah, sekarang nanti kita akan cek untuk pengecekan vibrasinya di interval yang sudah ditunjuk ya. Terus. Sebelah kiri Pak. Sebelah. Sekarang sebagian kaki kita cek untuk di bagian jempolnya ya. Rasa Pak? Rasa. Rasa? Rasa. Oke. Kita perhatikan untuk posisi dari pasien ini. Sekarang Bapak bisa jempol dan telunjuknya kita akan periksa pada pasien pada bagian jempol dan telunjuk kita. Langsung bisa dipejamkan mata ya Pak. Oke. Sekarang Bapak bisa merasakan ini atas bawah. Sekarang Bawah. ini sekarang dan sebelumnya. Atas. Bawah. Oke, sip. Kita lanjutkan untuk dari pemeriksaan diagnosis. Di sini nanti ada poin apa ya? Ada poin depan gigi. Dan juga ada PNL. Nanti Bapak bisa rasakan untuk ini poin tetapan gigi. Sekarang bisa dibuka Pak tangannya. Sekarang masa apa? Oh ini. Untuk bagiannya bergambar atau angka Pak? Ini angka di gambar. Untuk sebelah selanjutnya ini apa Pak? Ini di Ini rasanya apa Pak? tajam. Ini. Oke, kita lanjutkan untuk nomor dari pasien kita coba identifikasi. Bapak bisa dibuka tangannya. Sekarang dipejamkan tempo ya. Berapa? Berapa? 1, 2, 4. Oke, sebenarnya Pak ya. Sip. Lanjutkan untuk pemeriksaan diskriminasi dua titik ya. Oke. Sekarang 2. Sip. Lanjutkan untuk dari lokasi Bapak nanti Bapak bisa merasakan di mana titik yang saya pegang ya. Ini. Oke, sekarang seperti Pak. Sip. Dan sesuai untuk pemeriksaan sensorisnya, kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi ya. Nah, baik, lanjutkan untuk pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Sekarang rapid automatic movement Bapak nanti bisa menggerakkan tangannya di depan kepala, dibuka, tutup lagi, tutup tangannya. Lalu Pak, ini kita cek bagaimana kecepatan dan apakah terdapat gangguan pada pasien. Baik, sudah cukup. Sekarang Bapak bisa dibuka tangannya dua-duanya. Sekarang diketukkan gini Pak. Menurut saya kepala terdapat kelambatan atau gangguan dari gerakan pasien. Nah, ini. Sekarang Bapak bisa dihentakkan kaki kedua-duanya ke arah Bapak. Terus Bapak lagi. Ini. Oke, sudah cukup. Lalu kita lanjutkan. Ini baik Bapak. Selanjutnya Bapak bisa melihat unsur ya, sudah. Nanti Bapak bisa menggunakan tunjuk Bapak juga ke tunjukkan. Sekarang mana Bapak tunjuk ke tunjuknya. Lagi, sekali lagi. Oke, cukup. Lalu Bapak bisa sekarang tiduran Pak di bed. Oke, tiduran ya. Terus selanjutnya Bapak nanti Bapak bisa begini. Nanti Bapak bisa ini kan digeserkan sampai ke jempol Bapak ya sekarang. Bapak sekarang Pak. Ini lagi Pak. Sekali lagi. Oke, sebelah kiri ya Pak sekarang Pak. Oke, sudah cukup. Oke.
Baik, sekarang Bapak bisa berjalan seperti biasa, balik Pak di arah ini sampai ujung Pak. Oke, sekarang balik lagi Pak. Oke, baik sudah. Sekarang Bapak nanti kaki sawat kakinya kaki kanan Pak misalkan ya. Sekarang di depan jari jempol kayak gitu nih kan. Sekarang jalan Pak seperti itu. Oke, kita perhatikan apakah terdapat sekarang lebih dari 30 derajat. Baik, sekarang balik ke badan Pak. Jalan ke sini Pak. Bapak jalan masih lurus. Oke, baik sudah ya Bapak ya. Bapak sekarang bisa jalan jinjit. Jinjit kan ini. Ya terus ya. Sekarang menggunakan tumit Pak. Ini Pak. Tumit. Oke, sudah ya. Baik. Bapak sekarang bisa tegak Bapak ya. Nanti Bapak bisa kakinya diketikkan. Baik, kita lihat. Sudah ya. Cukup. Oke, Bapak. Sekarang Bapak bisa sambil berjalan. Terus ini mau ya. Jalan. Bapak. Ya, jalan. Bapak. Oke, sudah cukup. Lanjut. Oke, Bapak sekarang bisa kakinya dirapatkan ke gini. Tangan lurus, pandang ke depan. Sekarang tutup mata Pak. Oke, kita lihat pasien selama sekitar 2-30 detik. Pasien berdiri dalam keadaan perjalanannya. Apakah pasien akan jatuh atau tidak ya? Baik, sudah cukup Pak. Jadi kita Bapak sekarang bisa dibuat sekarang Pak. Disilakan lalu kakinya di ya, Pak. Jangan tandem Pak tadi ya. Bapak sekarang menggunakannya. Kita perhatikan pasien apakah pasien bisa menahannya selama 2-30 detik dan kita harus merasakan pasien bahwasanya dia tidak akan terjatuh. Kalau misalkan tadi bisa kita selamatkan di bagian belakang pasien. Baik, sudah cukup Pak. Nah, sudah. Sekarang Bapak bisa berusaha untuk sekolah aktifnya Bapak sekarang bisa diluruskan tangannya, pejamkan matanya Bapak ya. Nanti harapannya Bapak bisa kembalikan lagi setelah kita selesai gerakan tangan Bapak ya. Baik. Sudah. Oke, cukup. Ya, sebenarnya Bapak bisa tiduran Pak di bed Bapak ya, tidur lagi di bed. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan refleks demensia pada pasien. Pertama kita ada refleks glabella. Nanti kita akan ketukan di bagian glabella pasien. Di sini pasien akan terlihat normal jika ketika gerakan ketukan 1 dan 2-nya pasien masih ada kedipan, lalu beberapa ketukan selanjutnya tidak ada kedipan. Itu artinya glabella tes refleks glabella negatif ya. Oke Bapak. Baik, pasien tidak ada kedipan lagi setelah 2 kali ketukan pada glabellanya. Lalu kita lanjutkan untuk dari refleks pengenai di bagian tenar pada pasien kita akan gariskan ya. Jadi jika tidak ada refleks pada ipsilateral mental pasien, artinya dia hasilnya positif. Kita coba gariskan ya. Baik, di sini tidak ada refleks pada ipsilateral mental pada pasiennya. Baik, sudah cukup Bapak untuk pemeriksaannya. Bapak sekarang bisa duduk kembali Pak. Oke, baik Bapak. Untuk pemeriksaannya sudah cukup dan sudah selesai untuk pemeriksaannya lulusnya. Untuk hasilnya nanti akan saya sampaikan ke depannya Bapak ya. Jadi Bapak sekarang bisa kembali beristirahat dan Bapak bisa kembali ke Bapak ya. Terima kasih Bapak untuk pemeriksaannya.